Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut kajian pada kitab Al-Muyassar jilid kedua. Kebetulan untuk hari ini kita sudah mulai masuk pada halaman berapa ini? Kita lihat dulu. Halaman 85 ya, yaitu pada jenis-jenis huruf dan fungsi daripada huruf-huruf. Dan kebetulan ini adalah bab terakhir dari kitab Al-Muyassar jilid kedua yang ini. Bagi yang belum punya kitabnya, silakan mungkin bisa dibeli di toko-toko buku terdekat ya, karena untuk kitab Al-Muyassar sebagaimana yang pernah saya pelajari adalah kitab bahasa Arab yang cukup simpel untuk pengajaran ya. Saya katakan simpel untuk pengajaran, tetapi memang kelemahannya sekali lagi tidak bisa untuk pembelajar pribadi atau pembelajar mandiri, karena kitab Al-Muyassar ini hanya lebih cocok sebagai buku saku guru ya. Karena dia ini sangat simpel, jadi dia menjelaskan dan menerangkan kepada bagian-bagian besar secara menyeluruh. Itu yang sangat enak, sehingga ketika pembelajar pemula bahasa Arab ini sangat cocok digunakan sebagai tambahan ilmu kaidah ya secara menyeluruh. Karena untuk memahami kaidah dasar secara menyeluruh, memahami kitab Al-Muyassar yang jilid satunya pun itu sudah cukup ya apabila ingin menyeluruh. Nah, ini adalah kalau jilid 2 ini lebih ke pendalamannya, justru ini adalah pendalamannya. Nah, di sini bahkan membahas huruf-huruf pun di sini bukan sekilas, dan kebetulan ini pada jilid terakhir. Di sini kita menjelaskan hurufnya sampai kepada fungsi hurufnya, contoh hurufnya. Nah, di sini sedikit lebih unik. Bahkan ada kamus dari makna hurufnya ya di sini pada bagian terakhir, dan bagian ini seperti kamus ya, atau semacam apa ya. Jadi tabel-tabelnya pun ada. Di sini kita lihat biar lebih jelas ya. Kita lanjutkan dulu materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una hayabina an nabda hadhil maddah. Mari kita mulai materi hari ini. Fil hurufi. Nah, mengenai huruf. Nah, di sini kita langsung melihat kepada aksam, bagian aksamul harfi. Bagian huruf itu ada dua secara garis besar, dan ini yang pernah kita pelajari pada awal-awal kita sekolah, pasti tentang huruf dulu. Aksamul harfi yang qasimu ila mabaniyin wa ma'aniyin. Huruf terbagi kepada huruf mabani, atau istilah lainnya huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Huruf mabani. Kemudian ada juga huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu dia bukan huruf ejaan, tetapi dia huruf-huruf yang sudah memiliki arti. Huruf ma'anin, huruf yang memiliki arti. Contoh seperti wa artinya dan, li artinya untuk, min artinya dari, an artinya tentang, fi artinya di dalam. Nah, huruf-huruf tersebut memang huruf, dikategorikannya juga huruf, tetapi dia punya makna tersendiri. Itulah yang disebut dengan huruf ma'ani. Kemudian huruf ma'ani pun dibagi lagi. Nah, di sini lebih tajamnya untuk Al-Muyassar jilid 2, lebih mendalam lagi. Nah, jadi untuk huruf ma'ani itu ada huruf ma'ani amilah. Huruf ma'ani amilah itu huruf ma'ani yang memiliki fungsi perubah terhadap isim atau fi'il yang di depannya. Gitu ya. Kemudian ma'ani ada juga huruf atilah atau istilah lainnya goiru amilah.
Ghairu amilah ini tidak mempunyai fungsi atau tidak merubah apapun kepada kata di depannya, baik fiil, baik isim. Nah, itu ghairu amilah, istilah lainnya al-atilah atau huruf yang nganggur, tidak mempunyai fungsi merubah. Nah, kemudian kita lihat huruf mabani ini di bawah definisinya. Jadi huruf mabani di bawah ini. Hiya, makana, bawah sebentar. Nah, ini. Hiya, makana lahu maknan. Huruf atilah itu, amilah itu, kemana ini? Loncat ke atas sebentar. Ini. Huruf mabani itu hiya makana min binyatil kalimati adalah yang keadaannya min binyatil kalimati dari pembentuk kata. Bukan bunyah ya, itu salah ketik, tapi binyah. Min binyatil kalimah dari pembentukan kata kal ba'i wal ya'i watta'i wa ghairiha, seperti huruf ba, huruf ya, huruf ta, dan huruf lain sebagainya. Minal ahrufil hijaiyati, dari berbagai huruf-huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Nah, kalau di kita kan huruf abjad, bukan abjad, alfabet maksud saya. Huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itulah huruf mabani di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, huruf mabani itu atau huruf pembangun kata itu alif, ba, ta, sa, mungkin sampai hamzah iya, ya, itu adalah huruf hijaiyah istilahnya, atau huruf mabani kata lainnya, itu sama-sama maksudnya itu juga ya. Kemudian ada juga huruf ma'ani. Nah, kalau tadi hurufnya tak mempunyai makna, hanya membangun kata. Kalau yang di bawah ini hurufnya ma'ani, hurufnya sudah mengandung makna. Hiya makana lahu maknan, yang memiliki makna. Min, seperti huruf min, artinya dari. Min ini dianggap huruf. Summa artinya kemudian. Summa ini juga dianggap huruf. Iza artinya apabila ini juga dianggap huruf. Wa ghairiha, dan huruf-huruf ma'ani lainnya. Itulah huruf ma'ani. Jadi min summa iza adalah huruf dianggapnya, tapi mempunyai makna. Kemudian ada juga dari huruf ma'ani itu kan dibagi dua, ada amilah dan ghair amilah. Kita lihat al-amilahnya seperti apa. Al-harful amilah, huruf yang mempunyai fungsi. Huwa, mai, ini salah ketik, bukan yahdusu ya, tetapi yuhdisu. Ini salah ketik, mohon maaf, dicoret saja. Hiya ma yuhdisu i'roban. Kalau yahdusu artinya terjadi. Kalau kata terjadi, yaitu kata lazim atau intransitif. Ini salah ketik, sehingga kalau dibaca yahdusu tidak akan mungkin mempunyai objek. Di sini ada objeknya nih, i'roban. Ini salah ketik. Jadi harusnya ini ma yuhdisu. Kalau yuhdisu itu artinya mengakibatkan atau merubah. Jadi cocok kalau menggunakan kata yuhdisu. Ini salah ketik saja ya, atau salah tulis. Hiya, huruf amilah itu ma yuhdisu. Ma yuhdisu, yang betul yuhdisu ya, yang mengakibatkan atau yang menjadikan i'roban, perubahan. Yaitu tagyiron, bahasa lain perubahan itu tagyiron maksudnya. I'rob dan tagyir itu juga ya maksudnya. Fi akhiril kalimati, pada setiap akhir kata-kata. Nah, jadi huruf amilah itu merubah kata di depannya, akan berubah. Contoh di sini kahurufil jarri. Nah, seperti huruf jar. Huruf jar itu mengkasrohkan apabila ada isim di depannya. Itu amilah, yaitu mempunyai fungsi menjar.
wa huruful jazimat dan huruf-huruf yang jazm. Nah, huruf jazm ini mematikan fiil di depannya. Itu fungsinya mematikan. Wan nasibah dan memansubkan. Memansubkan apa? Misalkan adanya kalimat anna, huruf anna ya, anna itu salah satu dari huruf masuk kepada kata al-baitu. Al-baitu akan berubah menjadi mansub menjadi annal baita. Huruf-huruf seperti anna, inna ketika dia masuk kepada suatu kata dan merubah sebutnya harful amilah. Huruf yang berfungsi sebagai berubah. Itu ya amilah. Kemudian kita lanjut kepada huruf goir amilah di bawah nih. Al-harful atilah atau goiru amilah. Nah, ini yang kedua jenis daripada huruf yang ma'ani tadi. Jadi huruf ma'ani itu ada yang amilah, ada yang goir amilah yang ini. Atau istilah lainnya atilah. Atilah itu apa? Nganggur. Al-harful atilah, huruf yang nganggur atau tidak berfungsi. Hiya adalah malayuhdisu, adalah yang tidak mengakibatkan i'roban tagiron, perubahan akhirin kalimati pada setiap kata-kata. Nah, ini tidak merubah apa-apa, walaupun ia masuk kemanapun, tidak merubah fi'il, tidak merubah isim. Itulah huruf atil atau goer amil. Seperti apa? Hal, ini kalimat tanya, hal artinya kan apakah? Ini tidak merubah apapun. Misalkan hal anta maridun, anta tidak menjadi anti, tidak menjadi onta, tetap aja anta ya anta gitu. Kalau dimasuki hal gitu kan, hal anta itu tidak merubah apapun. Atau halil ustadu maridun, nah, al ustadu tidak berubah apapun, tidak akan menjadi al ustada, al ustadi karena ada hal, enggak. Tetap saja hal itu tidak berpengaruh apapun. Sebutnya goer amilah. Begitu juga ida. Nah, ida di sini tidak berpengaruh apapun. Wa naam dan kalimah naam, wa goiriha dan kalimah maksud saya dan huruf-huruf lainnya. Huruf naam ini pun dianggap huruf ya di sini. Ida dianggap huruf. Ida naam, hal itu masuk huruf goer amilah. Coba kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini macam-macam huruf, anwaul huruf. Jenis-jenis atau macam-macam huruf. Al-hurufu bihasbi maknaha sawaun kanat amilatan am atilatan tangkosimu ila aksamin. Huruf-huruf itu bihasbi maknaha sesuai dengan maknanya atau ditinjau dari maknanya sawaun sama saja. Kanat amilatan am atilatan, baik dia itu yang mempunyai fungsi ataupun yang tidak mempunyai fungsi, tangkosimu ila aksamin, sama juga terpecah-pecah pada beberapa pecahan atau bagian. Minha diantaranya. Nah, di sini ada beberapa contoh-contohnya pecahan-pecahannya. Ini adalah yang amilah ya, salah satunya ahruful jar. Huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ini biasanya apa? Mengkasrohkan isim di depannya atau menjarkan isim di depannya. Di sini wahia. Huruf-huruf jar itu adalah min. Apa artinya min? Ada yang tahu? Arti min kan ila artinya ke. Jadi apabila menggunakan min dan ila harus kesananya kasro atau dijar. An arti an dari atau tentang ya, dari juga ya, atau tentang juga boleh. Ala apa? Ala artinya atas. Fi di dalam rubba. Ada yang tahu arti rubba? Rubama, kalau kita nonton Al Jazeera itu sering menggunakan kata rubama. Kalau kita nonton Al Jazeera di YouTube, nampaknya bukan seringkali. Rubama seringkali atau bisa jadi. Rubba itu artinya bisa jadi atau mungkin
sama dengan makna yumkin. Mungkin rubbama bisa jadi mungkin sering kali. Rubba itu pun dimaknai terkadang sering kali. Rubba so imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Apa itu rubba? Banyak sekali daripada orang yang berpuasa, mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Rubba ini artinya sering kali atau banyak sekali. Rubba untuk konteks tertentu ya, rubba. Kalau rubbama yang lain bisa diartikan mungkin atau bisa jadi. Rubbama. Kemudian ba atau bi artinya apa bi? Dengan kap itu ka. Artinya kal kirdi atau kan nujumi atau kal komari. Seperti lam lillahi lam untuk al-wawu misalkan wallahu dan wallahi dan wa artinya dan atau demi. Kalau wawunya kesananya kasroh artinya demi. Wallahi demi Allah. Wallahu dan Allah itu beda ya. Kalau wallahu itu dan Allah, tapi wallahi itu demi Allah karena huruf jar di sini. Huruf jar itu artinya menjarkan. Berarti wawunya di sini bukan wawu dan wawunya artinya demi atau sumpah demi Allah. Wawunya yang At-ta'u itu sama dengan wallahi artinya tallahi dan wallahi itu sama, berarti apa? Ta di sini artinya demi sama. Wallahi tallahi itu sama artinya dan satu fungsi. Mud itu sama dengan mundu. Mud itu sama dengan mundu artinya. Kedua-duanya fungsinya sama. Hanya beda kata. Beda huruf. Satu mud, satu mundu tapi maknanya sama juga. Kalau bahasa Inggrisnya sinj. Oh, semenjak bukan? Semenjak. Hatta. Ini huruf jar hatta. Hatta itu apa? Hatta matla'il fajr. Hatta sampai. Wala ada hasya itu artinya sama. Kola ada hasya itu artinya sama dengan illa. Apa itu illa artinya? Kola ada hasya tapi dia ini huruf jar bedanya. Kola ada hasya ini artinya apa? Ada yang tahu? Kecualian. Tulabu ilal fasli kola aliyin. Atau zahabat tulabu ilal masjidi telah pergi para murid masjid kola Muhammadin kecuali Muhammad. Jadi apa? Kola itu artinya ada dan hasya kecuali. Jadi kola ada dan hasya ini artinya kecuali tapi menjarkan. Jadi huruf ini setelahnya itu harus selalu jar. Seperti tadi saya kasih contoh ada misalkan zahabat tulabu ilal madrasati telah pergi para siswa ke sekolah ada aliyin kecuali Ali. Nah gitu ada di sini kecuali artinya. Atau hasya Muhammadin kecuali Muhammad. Nah kesananya harus dikasroh setelah kola ada hasya artinya kecuali ya. Kecuali sama dengan ilah, maknanya sama dengan ilah. Itu huruf jar menjarkan huruf yang di depannya. Tanda jar itu ada dengan kasroh, ada dengan iya, kasroh dan iya ya sebetulnya. Ada juga dengan ada lagi huruf jar, iya dengan kasroh dan iya ya. Kalau menggunakan musanna itu dengan iya. Kalau jama juga dengan iya. Kalau jama muannas salim dengan kasroh, kalau mufrad dengan kasroh juga. Jadi hanya kasroh dan iya tanda jar. Kemudian huruf nasab. Nah ini menasabkan huruf nasab. Huruf nasab itu biasanya memfathahkan huruf sedepannya, yang di depannya. Wahia huruf nasab itu pertama. An itu artinya bahwa. An ini hanya masuk kepada fi'il.
Huruf nasab yang ini kebetulan masuknya kepada fi'il ya. An yadhhaba, agar dia pergi, atau bahwa dia pergi. Ay yazhab, lai yazhaba, lan yazhaba, dia tidak akan pergi sama sekali. Lan yazhaba, lan itu sama sekali tidak. An itu artinya bahwa. Izan itu artinya kalau begitu. Izan tadhaba, kalau begitu kamu akan pergi. Atau izan azhaba, kalau begitu saya akan pergi. Izan arkuda, izan kalau begitu saya akan tidur. Nah, itu izan, kesananya memfathahkan fi'il biasanya, atau menjadi mansub yang fi'il ke depannya. Kemudian kai ini artinya agar. Kai tata'allam, atau agar supaya ya. Kai tata'allama, supaya kamu belajar. Kai tata'allama. Nah, itu kai. Menasabkan fi'il sebelumnya. Kemudian ada juga yang huruf pada fi'il ini, yaitu jazm. Huruf jazm itu mematikan fi'il biasanya. Kalaupun tidak mematikan fi'il, dia itu membuang huruf atau membuang nun. Huruf jazm itu pokoknya mah kejam, jazm itu membunuh, membuang. Huruf jazm itu asalnya yazhabu menjadi yazhab, asalnya yazhabuna menjadi yazhabu, nunnya malah dibuang. Kemudian asalnya yardo menjadi lam yardo, ianya dibuang, ya akhir. Asalnya yardo kan panjang, yardo masuki lam, jadi lam yardo. Nah, itu membuang nun dan juga membunuh huruf akhir. Nah, gitu asalnya yazhabu jadi lam yazhab. Huruf-hurufnya lam artinya tidak, lama artinya apa? Lama itu belum. Lamul amri, lam perintah. Berarti lam perintah itu harus dijazm katanya tuh, karena dia dijazm. Misalkan liyadhab, suruh dia pergi, liyadhab, agar dia pergi, atau ya itu perintah kan, berarti suruh dia pergi. Liyadhab, suruh dia pergi. La an-nahiyah. Nah, ini kalau ini la an-nahiyah, ini larangan. Kalau tadi perintah, kalau ini larangannya menggunakan la, berarti ini hurufnya la. Kalau yang ini lam, beda. Lam ini terhadap perintah, kalau la ini larangan. Misalkan la taqud, jangan kamu duduk. Nah, ini nahiyah. Nahiyah itu menjazmkan yang akhirnya asalnya taqudu dimasuk ila jadi la taqud. Asalnya tajlisu dimasuk ila jadi apa? La tajlis. Asalnya takra'u dimasuk ila menjadi La takro. Nah, itu adalah la an-nahiyah menjazm. Kemudian in itu artinya jika. In tajtahid tanjah. In jika tajtahid kamu bersungguh-sungguh, tanjah berarti kamu akan lulus. In itu menjazmkan. Idma jikalau juga ya, hampir sama sih seperti dengan in. Izma tata'allam tataqaddam. Izma tata'allam tataqaddam. Izma jikalau tata'allam engkau belajar, tataqaddam kau pasti maju. Gitu. Ini izma hampir mirip dengan in ya, maknanya hampir mirip. Kemudian itu jazm ya. Nah, ini ada huruf ataf. Huruf ataf itu biasanya huruf-huruf mengekor atau ikut-ikutan saja kepada kalimat yang sebelumnya. Ini huruf ataf. Jadi apabila ada huruf ataf antara satu isim dengan isim sebelumnya harus selalu mengekor. Ini diantaranya wawu artinya dan. Misalkan Muhammadun wa Aliyun. Kalau sebelumnya Muhammadan, wa-nya kedepannya wa Aliyah. Kalau Muhammadin pakai wa berarti kesananya wa Ali. Wa Aliyun waliin. Kalau Muhammadin waliin itu fungsi atop itu mengekorkan ya, atau dia mengikuti kalimat sebelumnya. Fa di sini artinya maka. Misal ini fa juga hurufnya ataf. Kemudian summa artinya kemudian. Au artinya apa? Au Atau am apa ya sama sih dengan au, hampir sama. Au dengan am itu sama.
Am, bedanya kalau am ini dia lebih ke pilihan ya. Am, hal tuhibbu hadhihi am hadhihi. Apakah kau suka yang ini atau yang ini? Am juga sama. Itu lebih ke pilihan biasanya. Am ini, kalau au itu sedikit lebih bebas. Kalau am itu lebih ke pilihan pada pertanyaan. Biasanya ya. Digunakannya am ini pada pertanyaan. Kalau au itu dia pada ekspresi biasa, tidak pada pertanyaan. Am ini sering kalinya digunakan pada pertanyaan. Hal tuhibbu hadhihi am hadhihi? Apakah kau suka yang ini atau yang ini? Atau hal tuhibbu hada am daka? Apakah kau suka yang ini atau yang sebelah sana? Nah, itu am itu pilihan pada pertanyaan, bedanya. Maknanya au juga, tapi pada pertanyaan. Lakin artinya lakin. Lakin tetapi akan tetapi itu mah pada tahu ya. La artinya kebalikan dari naam ya. La kalla itu nanti ada kala di bawah juga. Bal bahkan. Hatta, nah ini hatta di sini hatta atof ya. Kalau hatta atof berbeda dengan hatta huruf jar yang di atas. Kalau hatta atof itu dia menghubungkan isim yang di depan dengan isim yang sebelumnya gitu. Kalau hatta huruf jar dia hanya menjarkan saja kalimah yang di depan. Berarti dia menjarkan. Kalau tidak mengatofkan nanti tinggal dilihat saja apakah di depannya itu ikut-ikutan atau di depannya menjarkan. Nah, itu bisa kita lihat. Hatta di sini huruf ataf atau huruf jar. Kemudian ada juga huruf itu huruf nida, kata seru kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu masuknya jenis huruf ya, bukan kata. Huruf seru, huruf panggil. Di antaranya huruf panggilnya itu ya, wahai, ayya, hayya, ini wahai, ayu atau atau a, ada juga hamzah saja. Al-hamzah. Bedanya apa? Al-hamzah ini digunakan untuk menyeru orang yang dekat ada di hadapan. Misalkan kita noel sama seseorang, gunakan hamzah begitu ya. Itu ketika kita manggil seseorang di hadapan kita, kalau di Sunda mah ada ya. Itu hamzah. Itu orang Arab itu menggunakan hamzah untuk orang yang di dekat, noel ada di depan gitu. Kalau ya, nah ya ini bisa untuk orang yang sedikit jauh atau lebih jauh di depan. Ya, wahai. Mengagup payan, hei gitu kan. Itu orangnya jauh gitu. Atau sedikit lebih jauh dibandingkan a ini orang yang dekat. Hamzah ini menyeru orang yang dekat itu ya. Kemudian di bawah ada lagi ahruful jawab. Ahruful jawab ini huruf-huruf untuk menjawab pertanyaan. Wahia diantaranya la, tidak, naam artinya iya, bala tentu saja. Itu sering digunakan oleh orang Mesir ya. Tapi ini logatnya biasanya logat Mesir nih, banyak Lihat saja kalau Bapak Muhammad Quraisy Shihab, kalau beliau berbicara banyak itu logat Mesir. Karena itu dialek Mesir banyak nya ya. Ajal juga artinya betul. Ajal artinya betul. Kemudian jairu atau jairi artinya juga sama dengan ajal. Dengan naam, dengan bala itu satu rumpun ya. Ajal, bala, naam, jairu. Ini artinya iya artinya ya. Berbeda dengan bala. Bala ini harus pertanyaannya menggunakan tidakkah. Ketika menggunakan pertanyaan tidakkah, gunakan bala, jangan menggunakan naam, salah. Misalkan alaisa kadzalik, bukankah begitu? Jangan gunakan naam. Kalau menggunakan naam berarti tidak. Tidakkah demikian? Iya, tidak. Kalau iyahnya kan berarti tidak kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita mengkonfirmasi iya di dalam bahasa Arab menggunakan pertanyaan tidakkah? Tidakkah kamu lapar? Misalkan. Alaisa anta ju', misalkan tidakkah kamu alaisa anta ja'i', tidakkah anta itu lapar?
Kalau kita lapar, gunakan bala. Kalau tidak, gunakan naam. Gitu. Naamnya itu justru untuk tidak. Kalau pertanyaan tidakkah? Kalau bala, oh tentu saja saya lapar. Jadi bala ini lebih sering diterjemahkan tentu saja. Tidakkah kamu lapar? Tentu saja. Tidakkah kamu tadi belajar? Oh, tentu saja saya tadi belajar. Gunakan bala ya untuk mengkonfirmasi iya. Kalau mengkonfirmasi tidak, gunakan naam. Misalkan, tidakkah kamu lapar? Naam. Oh, berarti artinya tidak, kamu tidak lapar. Untuk bala. Bala itu khusus untuk pertanyaan tidakkah gitu. Kemudian an juga di sini masih huruf jawab. La juga masih huruf jawab. Kalla, ini bukan kila ya, salah tulis, mohon maaf ini. Ini kalla balrona ala qulubihim makanu. Itu adalah kalla, sekali-kali tidak. Mikalla banyak di Al-Qur'an ya. Kalla itu sekali-kali tidak. Itu huruf jawab. Ya menjawab pertanyaan, menjawab sanggahan orang, itu huruf-huruf jawab. Kemudian ini adalah huruf nafi, huruf mentidakkan, atau maknanya negatif. Di antaranya lam, tidak, lama, belum, lan, tidak pernah sama sekali, atau tidak akan pernah sama sekali, ma, tidak, la, tidak, la, tak juga tidak, in juga tidak. Ini artinya semuanya tidak. Semuanya ini bentuknya banyak ya, dari mulai in, lata, la, ma, lan, lam, malam, ini semuanya menafikan, membuat negatif suatu makna atau menjadi maknanya tidak. Kemudian yang 8 itu ada huruf syarat. Huruf syarat, syarat itu apa? Seperti ini, jika titik-titik maka titik-titik. Nah, jikanya itu di sini. Huruf syaratnya itu ini jika. In jika. Idma juga jika. Lau kalaulah. Laula kalaulah tidak. Lauma kalaulah. Imma ada kalanya. Imma ada kalanya. Ini adalah huruf-huruf syarat, gunakan yang bentuk-bentuk ini untuk membuat ekspresi jumlah syarati ya. Kemudian huruf takhsis, ini huruf-huruf pengkhususan ya. Maksudnya suatu teks itu dikhususkan untuk makna tertentu atau orang tertentu. Ala, ingatlah. Kan dalam Al-Qur'an banyak. Ingatlah. Itu kan mengkhususkan ya, yang diucapkan dia punya kepentingan khusus memberi peringatan. Ala, ingatlah. Allah, halla, laula, lauma. Ini semuanya adalah huruf-huruf mengkhususkan makna. Ini ala banyak di Al-Qur'an ya. Halla, laula, lauma. Ini huruf-huruf mengkhususkan. Kemudian huruf-huruf masdariyah. Apa itu huruf masdariyah? Ini lihat. Huruf masdariyah itu an. Kemana barusan? Loncat ya. Oh ini. Anna, kai, lau, dan ma. An artinya bahwa. Anna sesungguhnya. Kai agar atau supaya. Lau kalaulah. Ma ini masdariyah ya. Ma-nya ma masdariyah. Apa itu ma masdariyah dan huruf-huruf masdariyah? Huruf-huruf masdariyah itu menyamakan posisi isim masdar dengan fiilnya. Gitu. Jadi ketika diterjemahkan, kita menerjemahkan isim yang ada huruf-huruf ini semua, boleh dengan menerjemahkan sebagaimana menerjemahkan fiilnya. Gitu sebut huruf masdar itu. Jadi menyamakan kedudukan isim dengan fiilnya. Inilah menyambungkan fiil dengan isim itu dengan huruf masdar gitu. Karena mereka menjadi kedudukannya satu level, isim dengan fiil itu dengan an. Jadi ketika kita menggunakan an, nanti fiil itu semakna dengan isim, atau kebalikannya, isim pun akan semakna dengan fiil. Itu mempertemukan fiil dengan isim itu hanya dengan ini, dengan huruf masdar. Gunanya huruf masdar itu begitu ya, yaitu menyamakan kedudukan fiil dengan isim menjadi satu rumpun gitu ya, atau menjadi bercampur menjadi satu hukum. Kemudian ada lagi ahruful istiqbal. Huruf istiqbal. Huruf untuk digunakan maknanya pada masa depan. Wahya sin. Sin itu artinya akan.
Saupa akan. Bedanya apa? Kalau sin itu akannya cenderung lebih dekat. Kita anggap lebih dekat. Saupa cenderung lebih jauh. Misalkan saufa ta'malun, suatu hari kamu akan tahu. Nah, saupa ini memiliki makna nanti ke depannya agak jauh lah, di jangkaunya tidak dekat-dekat. Kalau sin itu dianggapnya lah cukup dekat lah ya kalau sin itu. Misalkan sazhabu ila baitika godan, saya akan pergi ke rumah kamu besok, gunakan sin. Jangan saupa. Kalau saupa mah bisa saja 1 tahun ke depan, mungkinnya tergantung dianggap jauh. Bisa saja 10 tahun, bisa saja di akhirat nanti. Nah, itu saupa ya. Saupa itu suatu saat. Artinya kan suatu saat ya enggak dekat, itu lama. Kemudian in di sini mempunyai makna istiqbal. Innya beda dengan in yang di depan. Lannya juga itu istiqbal. Jadi lannya itu tidak akan pernah sama sekali, kan ada kata akan di dalamnya. Nah, itu istiqbal. Hal juga di sini adalah lil istiqbal juga. Izma pun sama. Izma jikalau begitu. Izma kan itu maknanya ke depan. Itu istiqbal. Kemudian huruf taukid. Nah, ini huruf-huruf penguat apa saja? Huruf-huruf penguat itu inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Nah, bedanya apa? Inna dengan anna. Inna itu digunakan hanya di awal kata saja. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, kalau anna itu ketika sudah disisipi kata-kata yang lain, baru gunakan anna. Nah, kalau inna harus di awal kata atau di awal kata-kata kola. Innahu. Nah, setelah kola boleh inna. Kalau bukan kola tapi sebelumnya ada kata-kata, gunakan anna. Misalkan apa ya? Araftu bi annahu maridun. Araftu saya tahu, bi annahu kan pakai anna karena sebelumnya ada huruf dan ada fiil yang lain kan. Bi anna, jangan bi inna, salah. Inna itu hanya untuk di awal kata atau setelah kola. Kola innahu yaqulu. Setelah kola gunakan inna. Tapi kalau anna ini apabila sebelumnya ada huruf-huruf yang lain atau kalimat-kalimat yang lain telah mendahuluinya, gunakan an. Araftu, saya mengetahui, annaka maridun, sesungguhnya kamu sakit. Nah, gunakan anna kalau dia berada di tengah-tengah kata. Kalau inna apabila di awal kata, itu aja ya, nggak sulit inna dan anna. Kemudian nun, misalkan nun ini dalam fi'il mudhari seperti yazhabu, dia akan pergi, gunakan nun. Yazhabun atau yazhabanna. Itu artinya sungguh-sungguh dia akan pergi. Itu nun. Qad itu biasanya digunakan kalau huruf taukid pada fi'il madi saja. Qad qomatis sholat, sungguh telah tegak sholat tersebut, kan qad artinya sungguh. Kalau pada fi'il madi, kalau pada fi'il mudhari, qad itu malah menjadi kadang-kadang arti. Qad yaji, terkadang-kadang dia datang, terkadang-kadang dia juga tidak datang. Nah, qad itu jangan salah menggunakan. Kalau pada fi'il madi sungguh, pada fi'il mudhari artinya malah jadi terkadang. Terkadang iya, terkadang enggak, itu qad kalau pada fi'il mudhari. Kemudian lamul ibtidah, ini lam yang di awal seperti la adhabu, sungguh saya akan pergi. Itu lamnya litabid. Kemudian ada lagi apa? Huruf tanbih. Huruf tanbih ini meminta perhatian. Sedia. Ala, ama, ha, ya. Ini ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa dia itu adalah hati. Nah, ala huruf litanbih. Ama juga ha. Ini ha ini biasa digunakan pada isim isyarah seperti ha, da, ha, ana, da. Ha-nya di sana adalah huruf tanbih. Da-nya isim isyarah. Jadi isim isyarah yang sesungguhnya itu bukan hada, salah. Kalau mengucapkan haza adalah isim isyarah, itu salah. Sebetulnya isim isyarahnya hanya za-nya itu sendiri. Da, ha-nya itu adalah huruf ini nih. Huruf tanbih. Jadi isim isyarahnya itu da-nya tadi. Atau hadhihi, dih-nya itu isim isyarah, ha-nya huruf tanbih, huruf meminta perhatian. Seperti kalau di orang-orang Sunda apa ya? Hei atau ha anaza.
da. Ada kata kalau di Sunda itu sedikit mirip ya. Da. Nah, sebetulnya itu meminta perhatian za ini. Da. Kalau di Sunda ada bahasa yang sedikit mirip yaitu yeuh. Ieu adalah isyarah, yeuhnya itu minta perhatian. Jadi hampir mirip itu ada tanbih, ada juga isim isyarah. Jadi di sini pada hada bukan isim isyarah semuanya, tetapi haknya huruf tanbih, isim isyarahnya hanya da-nya saja. Kemudian apakah yang terakhir huruf tamani? Kita lihat. Ada berapa lagi ke bawah? Sedikit lagi ya. Mudah-mudahan masih bertahan. Dikit lagi. Ada dua lagi. Huruf tamani. Huruf tamani itu artinya berangan-angan. Contoh laita. Laita itu berangan-angan, berandai-andai. Laita, andaikan. Lau, kalaulah. Hal, ini juga kalaulah. Nah, ini semuanya tamani. Tamani itu huruf yang mempunyai makna berandai-andai yang artinya seandainya, kalaulah. Lau, ya artinya seandainya. Laita, seandainya. Kemudian taroji. Taroji itu sedikit rendah daripada tamani. Kalau tamani itu berandai-andai, kalau taroji itu berharap. La'alla semoga. Ini artinya beda kan. La'alla itu semoga. Kalau yang tadi seandainya itu tamani berandai-andai. Taroji artinya semoga. Kemudian yang 16 huruf tasbih, huruf menyerupakan. Seperti apa? Kaf itu kan seperti ka'anna seolah. Nah, masih adakah? Kita lihat ke bawah. Alhamdulillah. Ini akan kita bahas besok pertemuan selanjutnya. Besok maksud saya pertemuan Jumat depan ya, malam Jumat depan untuk yang ini. Kita akan masuk kepada detail-detailnya dan juga makna-makna dari setiap huruf-huruf ini. Ini kan kita hanya baru membagi saja ya yang 16. Huruf tasbih, penyerupaan, huruf taroji, taroji itu meminta mengharap ya. Taroji itu pengharapan, tamani seandainya, tanbih itu meminta perhatian, taukid itu menguatkan, ahruful istiqbal huruf-huruf untuk masa mendatang atau ke depan atau artinya akan. Huruf masdariyah menyamaratakan antara isim dengan fi'il sehingga menjadi satu kedudukan dan satu arti. Huruf-huruf untuk mengkhususkan makna atau yang dituju. Huruf-huruf syarat, yaitu artinya jika. Huruf nafi artinya tidak semuanya atau belum artinya. Huruf-huruf jawab menjawab sesuatu baik jawaban negatif atau iya atau mengkonfirmasi tentu saja. Huruf nida itu panggilan. Huruf ataf itu huruf sambung ya artinya dan, lakin akan tetapi bahkan sehingga itu huruf ataf itu kalau di kita itu conjunction ya, kata sambungnya tapi kata sambung dan ya. Tapi bukan artinya yang. Kalau yang beda lagi. Kemudian ahruful jazimah, huruf-huruf yang mematikan atau yang membuang. Huruf nasab, menasabkan, memfathahkan. Huruf jar, menjarkan atau mengkasrohkan. Alhamdulillah, ini adalah bagian-bagian dari tabel yang tadi ini atau nah ini. Jadi macam-macam huruf itu ada mabani atau hijaiyah, ada juga ma'ani. Yang bermakna atau ma'ani ada dua, amilah dan goer amil. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kapok untuk belajar bersama saya dan bersama Ma'had Sibawah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semuanya. Insya Allah kita bertemu hari Kamis malam Jumat depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.